Silakan kita beriman dengan iman yang teguh. Silakan kita memakai hak-hak iman kita, tapi jangan menyingkirkan kedaulatan Allah. Silakan kita berdoa dengan memakai nama Yesus untuk minta sesuatu, tapi jangan singkirkan kedaulatan Allah. Silakan kita beraktivitas, tapi kehadiran kedaulatan Allah ada di mana-mana. Shalom Jemaat GPPS Palu, selamat datang di ibadah online GPPS Palu. Bersyukur dapat berjumpa kembali di tahun yang baru ini. Mari siapkan diri dan hati kita menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebelumnya perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan baca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa, karena ini ibadah dan bukan tontonan. Jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Gunakan pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita, segenap keberadaan hidup kita saat pagi hari ini, untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Mari mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, lewat segala pujian, penyembahan, pengagungan dan penyanjungan kita yang terbaik saat pagi hari ini bagi Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami datang membawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan. Membawa korban syukur kami yang terbaik hanya bagi Engkau. Kami yakin dan percaya bahwa kemenangan terjadi di tempat ini saat ini. Dan ini kami di hadapan-Mu ya Tuhan.
katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saya cuma Tuhan bagi berdiri. Mari bersama kita rekan pujian ini bagi Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Setiap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar Kau besar Kau besar Kau besar. Yakin Kau
Terpujilah Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Kami yakin dan percaya bahwa kemenangan terjadi di tempat ini. Kemenangan terjadi di hati setiap kami ya Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Dan saat pagi hari kami rindu untuk berbuat bakti bagi Engkau. Mari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Menjamah setiap pribadi tanpa terkecuali. Dan segala rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun dan dari manapun datangnya. Yang coba-coba mengganggu ibadah kami saat pagi hari ini. Sesuai dengan hak otoritas iman yang kau berikan kepada kami. Kami berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan ada apa yang memerintah atas hidup kita? Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, sungguh nyata bagi kita semua. Sehingga saat ini kita bisa berkata bahwa dia ada Allah yang ajaib, sungguh ajaib dan teramat ajaib dalam hidup kita. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Mari bersama-sama katakan, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Katakan, Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Mari katakan, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji-janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kembali saja mau jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita tinggikan dan agungkan Allah kita pagi hari ini. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan.
kita akan Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Kau dan firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita, kuasanya dicurahkan bagi kita, kuasanya dicurahkan atas kita. Haleluya. Sebab Dia hidup ada hari esok, dan sebab Dia hidup kita tidak perlu gentar, sebab hidup kita akan lebih berarti bersama dengan Yesus. Sebab Dia hidup ada hari esok, sebab Dia hidup ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Haleluya. Boleh lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara sekalian? Haleluya. Ada sukacita di sana? Ada sukacita di sana? Mari bersama-sama sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Kita semua adalah umat-umat yang bahkan lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita dengan pujian ini, dengan Tuhan yang meninggikan Allah kita yang dahsyat dan berkuasa. Dia adalah kemenangan bagi setiap kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa namanya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkit penderitanya, kita lebih dari pemenang. Mari bersama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak
raja, segala raja. Haleluya. Bangkit, bangkit penderitanya. Kita lebih dari pemenang. Mari jemaat dikasih oleh Tuhan. Bersama-sama kita akan pujian bagi Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan Yesus Raja. Haleluya. Bangkit. Kita lebih dari pemenang. Mari bersama-sama kita angkat, kita katakan. Kibarkan Yesus Raja. Haleluya. Bangkit. Kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih saya lebih dari pemenang. Kalian berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali saja jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Karena salib-Mu kami hidup ya Tuhan. Karena salib-Mu kami memperoleh kemenangan. Sebab kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Kebaikan-Mu sungguh ada bagi kami. Penyertaan dan perlindungan-Mu senantiasa menyertai setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
buat kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Kami bersyukur karena Engkau sungguh baik bagi kami. Amin. Kalau kami ada sampai saat ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan Engkau anugerahkan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan sempurnakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu. Amin. Apa yang Engkau nyatakan bagi kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Dan segala bentuk kuasa kegelapan iblis roh jahat apapun bentuknya yang akan mengganggu akan pemberitaan firman Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Tuhan Kristus. Yesus. Kami ikat, patahkan, hancurkan hancurkan semua dalam nama dalam Tuhan nama Yesus Yesus. Kristus. Dan kami izinkan Allah Roh Kudus berkarya di tempat ini. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaat Tuhan. Selamat datang baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di luar ruangan. Puji nama Tuhan. Juga selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir, kalau ada, baik dalam ruangan maupun di luar. Tuhan Yesus memberkati. Dan jika ada yang baru pertama kali hadir, kiranya tidak keberatan, boleh saya berdiri sejenak untuk kita saling mengenal. Ada yang baru pertama kali hadir? Tolong dibantu di luar ada? Nggak ada. Baik, puji Tuhan. Kalau tidak ada, kita akan sambut saudara kita yang berulang tahun. Yang saya sebutkan namanya, silakan berdiri untuk kita doakan. Leonard Rasubala, Henok Chandra Buana, Grace Femi, Ellen Rasubala, Roni Sumbagawe, Frans Toding, Veronica Maringka, Herianto Herlambang, Harif Hidayat, Susana Pangeli, Shirley Coputra. Banyak sekali. Ada yang hadir? Tidak ada? Oh, ada. Ya, kita doakan mereka yang sudah berdiri. Puji Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Bapa di sorga, menaikkan pujian syukur atas segala kemurahan pengasihan Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini, terima kasih Tuhan sudah tambahkan usia mereka, kiranya membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Terpujilah nama Tuhan, berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, dan pertumbuhan rohani mereka, semuanya diberkati Tuhan. Buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan, sampai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam kehidupan mereka. Pertolongan, perlindungan, pembelaan Tuhan atas mereka semuanya daripada segala yang jahat apapun bentuknya. Dalam nama Tuhan Yesus kami halaukan semuanya, hancurkan dan halaukan dari kehidupannya. Terima kasih Bapa, memberkati mereka semuanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita akan lanjut belajar kebenaran firman Tuhan. Saya tidak pakai tayangan, tapi saya perlu memberikan beberapa coretan, jadi saya butuh papan tulis. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama-sama dan membaca di dalam Efesus pasal 3. Ya, nanti di layar kita akan dibantu dengan ayat-ayat Alkitab. Tetapi yang saya jelaskan, saya akan jelaskan yang ada di papan tulis. Ya. Dan supaya nanti saudara bisa juga mengikuti, karena tidak semua mendapatkan melihat papan tulis, nanti akan dibantu dengan kamera lewat papan tulis. Puji Tuhan. Efesus 3 ayat 18 dan 19, mari kita sambut firman Tuhan, kita akan baca bersama-sama. Efesus pasal 3 ayat 18, jika saudara sudah temukan, mari kita baca. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam
seluruh kepenuhan Allah. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Topik yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah kasih Allah dalam kedaulatannya. Kasih Allah di dalam kedaulatannya. Kenapa ini perlu kita pelajari? Tanpa saya jawab dari ayat yang kita sudah baca, kita sudah bisa menangkap kenapa ini perlu kita pelajari. Saya ulangi, kasih Allah dalam kedaulatannya. Nah, mari kita renungkan sejenak. 1 bulan kita belajar tentang hidup dalam kedaulatan Allah. Apa yang saudara pahami dari apa yang sudah dipelajari selama 1 bulan itu atau 5 hari minggu? Mari kita renungkan. Nah, saudara, kalau kita baca ini ayat, Paulus berdoa, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Jadi sangat benar, selalu dimulai dari apa? Pemahaman. Dan kamu mengenal kasih itu. Artinya, apabila kasih itu muncul dalam berbagai bentuknya dalam kehidupan real, kamu paham bahwa itu kasih Allah. Nah, tapi kalau pemahamannya sudah keliru, yang bisa terjadi salah paham, pemahaman tidak benar akan menghasilkan sikap yang tidak benar dan menghasilkan tindakan yang tidak benar. Jangan lupa itu, rangkaiannya itu selalu seperti itu. Itu sebabnya mengapa Paulus melihat kondisi jemaat di Efesus dan dia perlu menyatakan ini. Sebab pada umumnya orang hanya mengenal bahwa kasih itu kelembutan. Kasih itu pengorbanan. Kasih itu pemberian. Pokoknya hanya sesempit itu. Sehingga ketika hadir sedalam kehidupan nyata bentuk kasih Allah yang berbentuk lain, mereka tidak bisa mengenal bahwa itu adalah bentuk kasih Allah. Mereka menangkap itu hukuman. Mereka menganggap itu kutukan. Mereka menganggap Tuhan kejam, Tuhan sewenang-wenang. Makanya saya mulai dari pertanyaan tadi. 1 bulan kita belajar tentang kedaulatan kasih Allah atau hidup dalam kedaulatan kasih Allah. Apa pemahaman kita tentang sifat Allah? Karena tidak bisa digugat, dia lakukan apa dia punya mau, dan kedaulatannya hadir kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Seolah-olah tergambar suatu kewenangan. Bahkan kesewenang-wenangan. Betapa menakutkannya Tuhan itu. Betapa kejamnya, betapa teganya. Seperti yang kita sudah pelajari. Kisah daripada Ayub. Kok tega? Tidak ada dasar. Allah sendiri mengakui di dalam ayat-ayat yang kita baca. Sebenarnya tidak ada dasar untuk dilakukan seperti itu. Ditimpahkan kepada Ayub. Tapi setelah kita cermati, kita dalami, kita memahami bahwa ini bagian daripada kedaulatan Tuhan dan ada rancangannya yang pada akhirnya begitu mulia. Sehingga kita temukan bahwa Ayub justru keberadaannya lebih meningkat 2 kali. Berapa kali lipat? 2 kali lipat. Itu yang ditulis Alkitab dan itu yang ternyata yang terjadi. Nah, jadi saudara,
Itulah sebabnya kita perlu memahami, sehingga saya berikan topik kasih Allah dalam kedaulatannya. Bahwa di dalam Allah berdaulat, dalam Allah punya kewenangan mau suka bikin apa saja. Itu bukan berarti kesewenang-wenangan. Tetapi selalu bergerak dalam kedaulatannya itu didasarkan atas pribadi Allah sendiri, di mana dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Ini tidak mudah memahaminya, tapi harus kita pahami. Karena umumnya kita secara manusia cuma menganggap kasih itu menguntungkan, lemah lembut, pengorbanan, dan lain sebagainya. Bentuk lainnya kita tidak mau terima. Bentuk lainnya kita anggap itu bukan kasih. Nah, inilah yang perlu kita pelajari. Nah, mari saudara, ini dulu. Bahwa setiap orang percaya harus memahami dan mengenal kasih Allah. Dan memang dibutuhkan suatu pemahaman yang benar, oleh karena dikatakan melampaui segala akal. Kalau sudah melampaui segala akal, itu berarti logika kita sudah tidak bisa nangkap. Sama seperti yang kita pahami, yang sudah kita pelajari tentang Ayub. Secara logika tidak pantas, secara teologis juga tidak pantas dia diperlakukan seperti itu oleh Tuhan. Makanya ketika teman-temannya ini berusaha untuk menghibur, dia tidak mampu memberikan penghiburan. Terakhir cuma menghakimi. Dan terakhir juga mereka salah pandangan dan pemahaman tentang Allah. Dan itu membuat Allah murka kepada teman-teman Ayub ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menanamkan di dalam iman percaya kita, karena ini hal yang mendasar, bahwa di dalam kedaulatannya Tuhan ada kasih Allah. Dan Tuhan bergerak dalam kedaulatannya, dalam melaksanakan dan menghadirkan kedaulatannya, tidak terlepas daripada kasih. Karena Allah adalah kasih. Nah, ini perlu dipahami. Sehingga pada saat kita tahu bahwa minggu lalu baru saja kita pelajari kan. Ia hadir kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Jadi ketika ada hal-hal yang tiba-tiba dalam kehidupan kita, kita harus memahami bahwa semua itu Allah lakukan berdasarkan sifat Allah sendiri yang adalah kasih. Mari kita baca supaya kita tidak ragu untuk dapat memahami akan kebenaran ini. Yohanes, ya, 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8, ya, kita baca lengkap walaupun yang dimaksud itu ada pada kalimat terakhir. Terdapat 1 Yohanes 4 ayat 8, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Sejauh mana kita menangkap ini kalimat yang sangat sederhana. Allah adalah kasih. Itu sifat Allah, keberadaan Allah. Jati diri Allah adalah kasih. Jadi
Sekalipun Allah, saya ulangi sekali lagi supaya kita nangkap baik-baik. Sekalipun Allah memiliki kedaulatan yang begitu rupa tidak bisa diganggu-gugat, tapi semua bentuk kedaulatannya ketika dia wujudkan dalam kehidupan nyata, apapun bentuk masalah dan peristiwanya, itu karena Allah mengasihi kita. Amin. Bisa paham sampai di sini? Paham sih paham. Tapi dijauhkan Tuhan kiranya. Nah, ini dia. Ya. Nah, kita harus paham ini. Makanya kita pun bisa mengingat Roma 8:28. Apa ini katakan di situ? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebajikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, ini dulu harus clear, saudara. Ini dulu harus clear baru kita mau tahu seberapa hebat ini kasih Allah, seberapa besar ini kasih Allah, seberapa dahsyat ini kasih Allah, sehingga kedaulatannya pun juga harus bergerak dan tidak boleh melanggar sifat Allah sendiri yang adalah kasih. Melampaui segala akal dan pikiran. Kalau kita kasih manusia tidak melampaui segala akal, bisa diukur. Bahkan orang seringkali mengukur kita punya kasih dengan dia punya logika. Jadi kalau dia begini, kalau dia tidak begini berarti bukan. Nah, ini dia. Ini manusia. Sangat bisa diukur dan sangat bisa. Dan orang yang menyatakan kasihnya juga ukur. Kalau kita pakai bahasa hari-hari di sini, barekeng. Dia tidak hanya dia tidak hanya hambur-hamburkan kasihnya untuk dia nyatakan dalam berbagai bentuk, dia juga barekeng, hitung. Kenapa? Karena filia. Filia apa? Apa itu filia? Masa lupa? Onde-onde dibalas panada. Itu tidak ada onde-onde, tidak ada dapat panada. Tapi karena ada orang kirim onde-onde, kita mesti balas dengan panada. Nah, oleh karena di sana sudah dapat panada, dia balas ulang dengan lalampa. Nah, ini timbal balik. Tapi yang dimiliki Allah adalah agape. Ini tak terukur. Tak terukur. Dan pada saat Tuhan menghadirkan itu, kita bisa seperti kata pujian, terpesona, terkagum-kagum. Bahkan kelanjutan daripada ayat yang kita baca tadi di situ, antara yang mengatakan, saking ia tidak terukur, tidak bisa diukur dengan cara apapun, sehingga dikalimatkan bahwa ia memberikan lebih daripada yang kita doakan. Luar biasa. Nah, ini dulu harus tuntas ya. Kalau ini sudah tuntas, baru kita mendalami lebih lanjut. Jadi jangan kita anggap Tuhan semata-mata berdaulat, makanya dia sewenan-wenan, otoriter, diktator, kejam, sesukanya dia bikin. Nah, tapi sekarang kita paham bahwa Allah bergerak dan menyatakan kedaulatannya melalui sifat dirinya sebagai yang adalah kasih. Bukan sebagai, tapi adalah kasih. Ya, oke, baik. Sekarang kita lanjut. Seberapa besar, ya, seberapa besar, seberapa dahsyat, seberapa besar kekuatan kasih Allah ini. Yohanes 3:16, ayat sekolah minggu. Dari sekolah minggu kita sudah masih ingat kan? Nah, tanpa buka Alkitab kita sudah bisa hafal itu. Oke, mari kita baca. Yohanes 3:16, 2-3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Bisa kita nangkap itu? Seberapa besar, seberapa kuat, seberapa dahsyat yang Allah nyatakan, yang dimiliki, kasih yang dimiliki oleh Allah, dan pada saat dia dinyatakan, sulit kita tangkap kalau bentuknya lain. Kalau kasih Allah dia dinyatakan, kekuatan kasih Allah yang begitu besar itu hadir dan dinyatakan dan bergerak dalam kedaulatannya, dan bentuknya kayak seperti Ayub, mana bisa kita bisa terima secara manusia lahiriah. Kita tidak mampu menganalisa secara logika kita manusia yang hanya bisa menghitung dan mengklasifikasikan kasih itu dalam cara berpikir kita sendiri. Tetapi pada akhirnya di situ kita menemukan bahwa kedahsyatannya, kebesaran kasihnya dari hasil selesai kedaulatannya. Saudara, kasih Allah sebegitu besar akan isi dunia ini. Saudara dan saya ada di sini. Seluruh umat manusia Dia kasihi. Seluruh umat manusia, seisi dunia ini. Sampai hari ini, populasi bertambah pun tidak jadi masalah. Kasih Allah lebih dahsyat dan lebih besar daripada seisi dunia ini. Renungkan. Bagaimana dia bisa membuktikan kebesaran, kedahsyatan kasihnya dalam kedaulatannya? Ia menganugerahkan, mengaruniakan putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan kita tahu apa maksud kedatangan daripada Tuhan Yesus di dunia ini. Yesus Kristus, putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat sekolah minggu, jangan kita anggap remeh karena hanya sekedar hafalan. Mungkin karena sekedar hafalan tidak ada kesempatan bagi kita merenungkannya di bawah kaki Tuhan dalam doa kita dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi pada saat kita bersekutu dan renungan ini kita renungkan dalam persekutuan di dalam hadirat Tuhan, kita tidak akan sanggup memahami secara akal pikiran. Ini luar biasa. Dan jangan lupa, itu baru renungan kita pribadi. Satu orang yang mengalami kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Sedangkan ini kedahsyatan dan kebesaran seisi dunia. Seluruh umat manusia Dia kasihi. Saudara, jadi perlu kita pahami bahwa kasih Allah di dalam kedaulatannya. Atau kalau kita balik kalimatnya juga sama. Allah bergerak dalam kedaulatannya dan menyatakan kedaulatannya seturut dengan sifat Allah sendiri yang adalah kasih. Jadi bukan kesewenangan, bukan melakukan itu dengan sesuka-sukanya, tapi kasih. Ada maksud dan tujuan. Makanya dalam Ayub berkata, aku tahu bahwa segala rancanganmu tidak pernah gagal. Mari kita renungkan, saudara.
Oke? Itu secara umum. Kita lihat secara spesifik lagi. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Itu dari pihak Tuhan. Sekarang dari pihak kita yang sudah menjadi percaya ini, sudah menjadi orang percaya. Apa yang Tuhan kehendaki? Apa yang Tuhan kehendaki kita pahami? Efesus 2 ayat 8 kita baca. 2, 3. Sebab karena kasih karunia Allah, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah atau anugerah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari kita renungkan. Apa yang sudah kita peroleh? Kita tahu kalau kita baca dalam Yohanes 3:16 tadi, hanya dikatakan barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya kita baca karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tetapi bukan hanya kalimat sepintas kalimat. Sebab kita tahu Yesus Kristus putra Allah yang tunggal datang untuk mengorbankan dirinya. Mati tersalib. Darahnya tercurah. Dan kita mengalami penebusan. Kita mengalami pengampunan dosa. Kita mengalami penyucian dari segala dosa dan kutuk. Mari kita renungkan. Kenapa saudara dan saya bisa seperti ini? Karena ada darah yang tertumpah. Dan darah yang tertumpah itu adalah darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Sampai di sini kita mulai bisa menangkap dengan logika kita dan analisa kita. Tapi baru sampai di situ. Sedangkan kasih Allah melampaui segala akal. Inilah kedahsyatan kasih Allah di dalam kedaulatannya. Bahwa saudara dan saya dikasihinya dan dibuktikannya dengan adanya penumpahan darah yang dialami oleh putranya sendiri, Yesus Kristus Tuhan. Kita mulai memahami bahwa Allah itu memang adalah kasih. Sehingga kita tidak menjadi bingung. Dan tidak kemudian berpikir setelah mendalami tentang kedaulatan Allah, kemudian kita seolah-olah hidup di bawah tekanan ketakutan. Kita membayangkan Allah sebagai algojo kejam. Dan segala perbuatannya tidak bisa dihindari dan tidak bisa dicegah. Seolah-olah Allah itu menakutkan. Tapi ternyata Allah adalah kasih. Baik, sekarang kita lanjut. Kita lihat lebih lanjut kedahsyatan kasih Allah seperti ini. Nah, itulah sebabnya dikatakan jangan ada seorang yang memegahkan diri. Seharusnya memang demikian. Bahwa setiap orang percaya hidupnya menghormati Tuhan, satu dengan yang lainnya menyadari bahwa semata-mata semua adalah karena anugerah Allah. Oke, kita lihat lebih lanjut. Kedahsyatan
kebesaran kasih Allah dalam kedaulatannya, kemudian menghasilkan karya-karya kasih Allah yang diperuntukkan bagi orang percaya, yaitu saudara dan saya. Kita buka Alkitab kita. 1 Yohanes 3 ayat 1. Setelah kita pahami ini, maka kita bukan saja menghormati Tuhan atau takut Tuhan karena takut dipukul, tapi kita takut Tuhan karena kita mengasihi Dia, karena Dia telah lebih dulu mengasihi kita. 1 Yohanes 3 ayat 1, mari baca sama-sama. 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal kita. Saudara, mari kita renungkan. Siapa kita? Orang berdosa. Siapa kita? Kita tahu upah dosa adalah maut. Siapa kita sebelumnya? Umat yang harus dibinasakan di akhirat, dan hidup di dunia berada di bawah kutuk. Itu kita. Tapi oleh karena kedahsyatan kasih Allah di dalam kedaulatannya, Ia juga melaksanakan kedaulatannya bahwa manusia yang berdosa ini harus dikasihi untuk diselamatkan. Sehingga Yesus Kristus datang. Dan barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita renungkan, saudara. Dan itu dibuktikan. Makanya Yohanes menulis, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Saudara, renungkan ya, tidak masuk di akal. Seorang berdosa yang harus binasa dihukum, telah diselamatkan oleh karena percaya kepada Kristus. Dan bukan hanya untuk urusan akhirat, tidak binasa, tetapi status diri setiap orang ini, saudara dan saya, berubah dari orang berdosa menjadi anak Allah. Siapa di sini bapak yang baik dan ibu yang berhati mulia mau pergi di penjara dan mulai menyampaikan satu statement, semua mantan-mantan napi ini kalau sudah bebas saya angkat sebagai anak? Ada? Saudara tahu orang-orang yang mau mengadopsi anak, dia periksa baik-baik, dia cari tahu, dia punya asal usul ini, karena siapa ini? Siapa ini anak yang dia mau adopsi? Bukan cuma asal usul siapa ini anak, periksa dulu kesehatan dan lain sebagainya. Pokoknya yang baik-baik bolehlah, tapi yang piku-piku jangan. Siapa mau mengadopsi anak buta? Ada? Ada yang mau mengadopsi anak yang satu kaki? Ada? Ya mungkin ada juga yang berhati mulia, tapi bisa dihitung dengan jari. Tetapi ini bukan cuma satu kaki, satu tangan, buta, tuli dan lain sebagainya. Ini adalah orang-orang yang harus binasa dihukum. Mari kita renungkan, saudara. Sehingga kita dapat selalu memahami siapa diri kita di hadapan Allah. Oke? Roma 8:16. Roma 8:16. Ya.
Ini sama dengan pribadi yang sudah dimeterai. Bukan cuma statement kalimat ayat yang tidak ada nilainya. Tetapi ini dalam kehidupan nyata setiap pribadi. Kita punya roh. Dengan Roh Kudus dan Roh Allah. Bersaksi, ada satu pernyataan, ada satu kebenaran yang dimeteraikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak Allah. Oleh karena apa? Kedahsyatannya pertama, menyelamatkan. Kedahsyatan kasihnya adalah menjadikan kita anaknya. Mari renungkan ini. Kita perlu menemukan diri kita sebagai orang percaya itu tahap-tahapannya apa. Supaya kita di hadapan Tuhan bisa tahu diri. Karena banyak orang-orang percaya karena tidak memahami, dia cuma memahami secara singkat gini-gini selesai. Ya tidak tahu ini sampai seperti ini. Jadi roh Allah dengan roh kita sama-sama bersaksi bahwa kita adalah anak Allah. Perhatikan ini prosesnya. Ini sama dengan kalau orang mengadopsi anak, harus ada akte, harus ada meterai, harus ada kejelasan bahwa ini benar anaknya. Sehingga berubah juga dia punya fam. Marganya berubah. Marganya ikut siapa? Marganya ikut orang tua yang mengadopsi. Saudara dan saya dijadikan apa? Berubah juga. Memang semua di dunia pakai fam, pakai marga. Tapi secara iman, semua sama disebut apa? Anak-anak Allah. Makanya biasa orang bersaksi, puji Tuhan, setelah saya jadi anak Tuhan. Oh, berarti dulu anak siapa? Ya, saudara-saudara, kita anak-anak Tuhan, dorang orang dunia. Oh, rupanya. Nah, ini kan istilah, akhirnya jadi istilah. Tapi istilah itu jangan cuma jadi istilah. Istilah itu bukan cuma istilah, itu pernyataan Allah, pernyataan Alkitab, pernyataan firman Tuhan. Tetapi kenapa jadi istilah saja? Karena umat Tuhan yang menjadikannya istilah. Karena pernyataan Allah tidak sama dengan apa yang nampak dalam kehidupannya hari-hari. Bahwa dia benar anak Tuhan. Mungkin dia anak Tuhan waktu dia ibadah. Waktu dia melayani. Oh, puji Tuhan. Lancar menyembah bahasa roh. Begitu dia sampai di rumah. DP bahasa bukan bahasa roh lagi. Bahasa daging. Ya, nah ini kita lihat. Oke, kita lanjut dulu. Jadi sudah jadi kedahsyatannya menjadikan kita anak-anaknya. Oke, sekarang yang berikut adalah bahwa yang ketiga tidak hanya dijadikan anak, tetapi setiap mereka yang telah ditebus, berubah, saudara dan saya berubah status dari orang berdosa menjadi anak Allah. Dan karena kita adalah anak, maka kita juga diberikan hak. Hak apa? Hak untuk menikmati janji Tuhan. Yang di dalamnya kita kenal dengan nama hak iman. Baca ayat Roma, masih Roma 8, sekarang ayat 17. Ayat 17. Oke, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya apa itu? Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah.
yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Luar biasa. Sudah jadi, pertama diselamatkan, robah status jadi anak, yang ketiga diberi apa? Hak iman. Kenapa dia berhak menerima? Kenapa saudara dan saya berhak menerima janji Allah? Karena kita adalah anak. Makanya kalau kita sudah mengerti sampai di sini, kita tidak akan terkebur dengan bahasa-bahasa rohani yang terkebur. Apa itu bahasa rohani yang terkebur? Antara lain, kami terlalu yakin Tuhan. Tidak usah terlalu. Percaya saja, yakin saja. Ya, itu bahasa-bahasa mimbar yang takabur. Nanti Tuhan hadirkan dari kedaulatan, tak tutup itu yang bilang, kami terlalu yakin, kami sangat yakin. Tidak usah, Tuhan so tahu. Karena keyakinan itu cuma lebih kecil dari biji sesawi. Kalau so besar dari biji sesawi, so bisa kasih pindah gunung. Ini berarti belum gunung, belum pindah, berarti lebih kecil dari biji sesawi. Jadi saya bilang, kami sangat yakin. Itu dapat bahasa itu banyak saudara temui, terutama di video-video di YouTube, itu pendeta-pendeta takabur. Kita tidak usah ikuti seperti itu. Kita malah merendahkan hati kita. Tuhan, kasihan, terima kasih. Kita bukan siapa-siapa. Diselamatkan, dijadikan anak. Kemudian Tuhan berikan hak iman untuk memiliki janji-janji Allah. Tidak usah kami klaim janjimu. Memangnya itu kan Tuhan itu kan dusta. Mana kan dapat janji? Sobat janji itu hari karena mau mengklarifikasi. Mana bisa kita begitu sama Tuhan? Memang lagatnya tidak begitu, tapi doa-doanya seperti itu. Nah, ini orang-orang yang tidak memahami, cuma tahu DP hak tapi tidak memahami prosesnya itu sampai bagaimana sampai kamu itu mendapat hak. Yang namanya hak iman. Karena apa? Karena kita sebagai anak-anak Allah berhak menerima janji. Apa janji Tuhan? Baca Alkitab. Setiap janjinya adalah milik saudara. Masih ingat janjian tempo dulu yang pernah kita nyanyikan? Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat baris ku punya, ku percaya cintanya Allah, tiap perjanjian Allah ku punya. Ini nyanyian tempo dulu yang sangat luar biasa tapi tidak pernah dinyanyikan. Mari kita renungkan. Nah ini, dari sinilah pada saat kita memahami ini, maka kita akan dapat menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya dengan takut akan Tuhan, menghormati Dia di seluruh aspek hidup kita, bahkan di dalam hubungan pribadi kita pun dengan Tuhan. Kita tahu siapa yang kita hampiri, kita tahu bagaimana caranya kita harus memohon. Bagaimana caranya kita memakai hak iman kita. Kalau kita berhadapan dengan iblis itu beda saudara. Saudara boleh perintah apa saja sama dia. Tapi berhadapan dengan Tuhan, Tuhan bukan untuk diperintah. Tuhan untuk disembah. Di tempat yang maha tinggi, maha mulia, maha dahsyat, maha kudus, maha agung. Iblis kita bisa bentak-bentak. Iblis kita bisa perintah-perintah, suruh ini, suruh itu, keluar, anak keluar. Bahkan suruh masuk di babi juga dia masuk, tapi bangkrut orang nanti perusahaan babi. Ada kan kita baca dalam Alkitab, jangan dulu hukum kami sebelum waktunya. Jadi dia minta masuk di babi, masuk ribuan mati. Takor itu, peternak. Tapi Tuhan, kenapa Tuhan kita perintah-perintah? Tuhan memberikan hak iman kepada saudara untuk memerintah
dan mengusir iblis. Baca itu ayat. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, itu mereka akan mengusir. Mengusir siapa? Iblis. Tapi Tuhan kan bukan untuk kita perintah. Tuhan itu untuk disembah. Tuhan itu untuk dipuji. Untuk disembah, dimuliakan, diagungkan. Ini perlu kita pahami, saudara. Makanya saya ingatkan minggu lalu, dalam kita mempelajari apa ini? Tentang kedaulatan Tuhan, sehingga saya kalimatkan secara sederhana, dalam hidup kita ini jangan cari perkara dengan Tuhan, jangan cari masalah dengan Tuhan. Hanya karena sudah keterbiasaan kita sewenang-wenang kepada Tuhan dan sesuka-sukanya kita hadapi Dia karena Dia berkata kita sahabat dan lain sebagainya. Saya tidak usah mengubah istilah. Ada hamba Tuhan yang sangat menghormati Tuhan, yaitu pendiri GPPS, founder, Om Isa. Om Isa itu tidak pernah berdoa mengatakan mu kepada Tuhan, tidak pernah. Tidak pernah mengatakan kepada Tuhan engkau Tuhan. Walaupun doa-doa itu masuk kategori kalimat-kalimat puisi. Jadi sama seperti orang kadang-kadang menulis satu kalimat dan orang bingung, ini kurang ajar. Sekarang dia kata-kata sama dia orang tua. Kenapa? Karena pakai engkau, pakai mu. Padahal itu adalah bagian dari kalimat-kalimat puitis. Biasanya memang pakai engkau, pakai mu. Ya, tapi tidak mungkin di dalam kehidupan pergaulan sehari-hari kita berkata kepada, ma, kau mau pergi mana, ma? Saya memang pernah dengar sampai tak kaget. Tadi, ma, kau sudah makan? Nah, kenapa? Karena tidak mungkin. Tetapi kalau saudara pakai mungkin kalimat-kalimat tulisan yang bersifat puitis, memang itu pemakaiannya gabung. Ada panggilan penghormatan, ada panggilan engkau, ada panggilan bu. Om Isa tidak pernah berdoa ada kata engkau, katamu, semua yang adanya adamu diganti dengan hu. Hu itu apa? Huah. Ini. Saya tidak perlu menginstruksikan seperti itu bahwa seluruh jemaat GPPS Palu mu diganti hu. Nah, atas segala kemurahan hu, tidak usah. Ya, tetapi paling tidak bukan hanya kalimat, tapi dari gaya hidup kita adalah pribadi yang takut Tuhan. Kenapa saudara? Sebab Tuhan yang telah mengasihi kita. Dan Tuhan mau supaya agape, benih agape yang sudah diberikan kepada kita lewat salib Golgota, berarti kita oleh iman lahir dari benih agape. Tuhan mau kita itu kasih kita kepadanya terus bertumbuh sampai dan terus disempurnakan sampai menjadi agape. Mungkin saudara bingung, katanya lahir dari benih agape, kenapa lagi mau bertumbuh dan berkembang sampai kepada dia menjadi benih agape? Ya karena manusia lahiriah cuma punya filia paling tinggi. Storge untuk hubungan orang tua anak cuma sampai di situ. Tapi sekarang sudah tidak bisa. Sudah bingung kita di mana itu storge. Kenapa? Ada anak memperkarakan orang tuanya masuk di pengadilan. Ada juga orang tua yang membunuh anaknya. Sehingga kita sudah jadi bingung. Nah, olehnya kenapa firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Setelah kita sudah jadi anak Tuhan, setelah kita sudah diberikan hak iman, setelah kita lahir dari benih agape, apa yang seharusnya menjadi wujud nyata dalam kehidupan kita yang telah memiliki semuanya ini? Kita buka di dalam 1 Yohanes. Ya.
Kita buka 1 Yohanes. Pasal yang kelima. Ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga. Sudah dapat? Kita baca. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa? Karena kasih. Jadi, sama seperti ini. Sekalipun ada punya kedaulatan, tapi kedaulatannya bergerak seluruh sifat Allah, yaitu kasih. Jadi sama. Kita sudah lahir dari benih kasih, maka buktinya kita menuruti perintahnya dan perintahnya tidak berat. Karena semua yang kita lakukan, semua bentuk ketaatan yang kita lakukan atas perintahnya Tuhan didasari oleh agape. Makanya dikatakan tidak berat. Tapi kalau itu belum sampai di situ, sulit kita melakukan ketaatan. Kenapa? Karena perhitungan logika kita hanya sampai kepada tingkat filia. Makanya selalu yang ada di mimbar umumnya teologi timbal balik. Kalau kamu begini, maka Allah akan begini. Nah, atau sebaliknya, Tuhan saya mau begini, asalkan engkau begini. Nah, ini dia. Jadi ada suatu nego dengan Tuhan, bukan segenap-segenap. Baik, saudara, mari kita renungkan ini, ya, supaya kita bisa memahami. Dan perhatikan baik-baik yang kita baca tadi. Inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya siapa? Perintahnya siapa? Perintah Tuhan. Tapi yang terjadi pada umat Tuhan apa? Kita yang perintah Tuhan. Mari kita sadari. Coba saudara sedikit teliti kalau begini. Kalau saudara mau tertolong, coba rekam saudara punya doa tiap hari. Ya, rekam saja, kan semua bisa rekam karena ada ini kan. Ada gadget. Begitu saudara rekam doa, kita akan temukan hampir semua kita perintah Tuhan. Tuhan kirim malaikat jaga. Tuhan sucikan makanan ini. Dia tidak memohon lagi, dia langsung dia perintah, ya. Tidak lagi Tuhan kami mohon pengemurahan pengasihan-Mu supaya ini. Tidak lagi, langsung perintah. Yang bisa yang harus mengikuti perintah itu adalah siapa? Kita. Perintahnya siapa? Perintahnya Tuhan. Tetapi karena kedaulatan Allah itu sudah digeser, maka yang terjadi sebaliknya apa? Umat Tuhan memerintah Tuhan. Hati-hati itu kan doa. Ya. Perbaiki itu. Apalagi pendoa syafaat, perbaiki itu. Ya, kami klaim. Tidak usah klaim kasihan. Tuhan tidak, dia tidak lupa itu. Yang sering lupa itu kita. Ya. Nah ini saudara perlu bagi kita supaya kita memperbaiki. Kita kan mau masuk dalam kesempurnaan. Semuanya kita perbaiki. Apa yang tidak pantas, berikan kepadanya apa yang menjadi bahagiannya. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati kita semua, dan kita bersyukur bahwa setelah kita baca ayat-ayat ini, kita menemukan Allah yang berdaulat itu Allah yang adalah kasih. Allah yang adalah kasih. Sehingga kita sungguh boleh menikmati kasih Allah dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa, kita siapkan hati kita menerima perjamuan kudus. Dan kita akan sama-sama nyanyikan sebuah lagu lama. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan.
kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindukan keagungan kasih ilahi, kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Amin. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Haleluya, Yesus. Sepanjang masa jiwaku merindu, amin, dan keagungan kasih ilahi, kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Amin, amin. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Haleluya, haleluya, Yesus. Sepanjang masa jiwaku Merindu, haleluya, dan keagungan kasih ilahi. Sepanjang masa hatiku merindukan, sepanjang masa jiwaku merindukan keagungan kasih ilahi. Sepanjang masa, sepanjang masa jiwaku merindukan keagungan kasih Haleluya. Terima kasih Bapa. Kini kami mengenal lebih dalam lagi siapakah Engkau. Terima kasih Tuhan, karena Engkau apapun kedaulatan yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami, tidak lain karena Engkau mengasihi kami. Dan semua yang terbaik itulah yang Engkau kerjakan. Dan rancangan-Mu tidak pernah gagal. Dan itulah yang Engkau genapi. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengalami pengampunan penebusan oleh darah Yesus Kristus. Terima kasih kami boleh dijadikan anak-anak Allah. Terima kasih bahwa Engkau memberikan hak iman bagi kami.
Amin. Sehingga kami hidup di dunia ini dengan segala pergumulannya, kami boleh hidup lebih daripada pemenang. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah yang sudah menang atas segalanya. Amin. Terima kasih. Meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya setiap kali kami berhadapan dengan kedaulatan-Mu, kami tahu ada kasih Allah di dalamnya. Ada rancangan Allah yang lebih mulia daripada apa yang kami duga. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Roh Kudus terus menerangi hati pikiran kami, supaya kami dapat mengenal betapa dalam, tinggi, lebar, dan panjangnya kasih Kristus yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berhadapan dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus ini. Sucikan kami Tuhan. Berkati roti dan anggur ini agar ini bukan hanya sekedar upacara. Kuduskan kami, layakkan kami untuk kami boleh bersekutu dalam perjamuan kudus ini. Dan biarlah darah Yesus Kristus menyucikan kami daripada segala yang tidak berkenan. Tutup bungkus kami semuanya dengan darah. Oh Tuhan, tutup semua cacat celah kami dengan darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkatilah roti dan anggur ini. Dan saat ini kami mau mempersiapkan hati kami dan segala keberadaan kami untuk bersekutu dalam perjamuan kudus ini. Kami akan membacakan ayat firman Tuhan. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Terima kasih Bapa. Makasih Tuhan. Jika saudara telah siap, saya akan bacakan firman Tuhan. Angkat roti di hadapan hadirat Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Angkat cawan di hadapan hadirat-Nya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Kami minum dan percaya dan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkaulah Allah yang berdaulat. Amin. Namun Engkaulah Allah yang adalah kasih. Amin. Kami boleh melihat, mengalami betapa besar, betapa dahsyat kekuatan kasih Allah dalam Amin. kehidupan kami. Mengatasi segala-galanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk lawatan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kekuatan yang baru, penghiburan dan peneguhan. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa dan mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami. Tuhan sudah memberkati dan menyertai kami. Memberkati akan pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil dan seluruh kabinet dan seluruh Tuhan jajaran aparat pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa dan seluruh dusun-dusun Indonesia. Tuhan, seluruh aparat Engkau berikan roh takut akan Allah, roh hikmat akal budi, mereka melaksanakan setiap tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Memberkati Tuhan akan semua tenaga medis dan semua Tuhan Pak yang bertugas dalam menangani COVID ini, semuanya dapat Tuhan tolong, Tuhan lindungi bersama keluarganya, Tuhan peliharakan semuanya dalam keadaan sehat, mereka boleh melaksanakan tugasnya dan dengan hasil yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati juga semua aparat keamanan TNI Polri yang sudah mendedikasikan diri mereka untuk menjaga negeri ini dengan keamanan daripada Tuhan, menyertai mereka dan memberkati. Terima kasih Bapak, berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah beribadah, yang sudah melayani, bahkan yang mengikuti ibadah online, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kirimkan pasukan malaikat Tuhan mengawali kami, tutup bungkus dalam kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, dan kami semua tiba selamat sejahtera di tempat kami masing-masing. Pertolongan perlindungan Tuhan atas kami semua, seluruh jemaat Tuhan, daripada segala ancaman daripada virus corona ini, dalam nama Tuhan Yesus, halaukan semuanya Tuhan dari hidup kami. Kami boleh hidup damai sejahtera, roh hikmat akal budi juga Engkau karuniakan, supaya kami tetap hidup menjalani protokol kesehatan yang telah ditetapkan, agar kami tidak membuka celah bagi diri kami sendiri atas penyakit ini, atas virus ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kami berdoa supaya saudara dapat diberkati melalui ibadah hari ini. Selamat hari Minggu, tetap berdoa, berjaga, dan bekerja. Tuhan Yesus memberkati.